Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya yang telah membahas tentang DFD level 0 atau diagram konteks. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembuatan DFD untuk level 1. Jadi kemarin kita sudah buat DFD level 0-nya, sekarang kita akan melanjutkan pada DFD level 1-nya. Sebelumnya, sedikit saya kembali akan menjelaskan tentang DFD level 0. Jadi DFD level 0 atau biasa disebut dengan diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan data secara umum. Di dalam DFD level 0 itu komponennya yang pertama adalah nama sistem itu sendiri, kemudian ada entity atau pengguna dari sistem itu. Nah, di sini entitinya ada mahasiswa, admin, dan dosen. Nah, untuk DFD level 1, maka kita akan mendetailkan proses-proses aliran data pada masing-masing entity. Jadi, tiga yang akan nanti kita buat yakni di bagian mahasiswa, admin, dan dosen. Oke, kita langsung masuk di proses pembuatannya. Pastikan kita kembali mengunjungi situs app.diagrams.net. Di sini kita pilih buat diagram baru. Kita buat dulu di bagian admin. Di admin level 1. Nah, kemudian kita pilih buat. Selanjutnya kita masukkan ke dalam folder yang kita sudah buat. Kita namakan DFD admin level 1 ya, kemudian kita save. Selanjutnya kita ke bagian data flow diagram. Kemudian yang pertama kita masukkan dulu entity-nya, yakni admin. Kita tulis admin. Selanjutnya kita akan masukkan proses pertama yang dilakukan oleh admin. Jadi proses pertama yang dilakukan oleh admin itu adalah proses login ya. Kita masukkan tingkatan prosesnya, yakni proses pertama itu adalah login ya, login. Kemudian dari proses login, maka dia akan masuk di bagian pengelolaan database. Jadi di sini kita copy saja. Di sini kita masuk di bagian 2, pengolahan database ya. Database. Jadi setelah login dia akan masuk di pengolahan database. Kemudian kita copy lagi. Di sini kita kasihkan di sini saja ya. Kemudian proses ketiga di sini adalah admin yang akan dia lakukan adalah select ya. Select. Jadi dia akan melakukan proses pemilihan. Setelah select, admin akan melakukan proses yang namanya edit ya. Di proses keempat itu ada edit. Jadi dia bisa memilih data, kemudian dia bisa mengedit data. Kemudian proses kelima adalah dia bisa melakukan insert ya. Jadi dia bisa menambah data. Dan yang keenam adalah delete ya. Jadi admin yang pertama dilakukan adalah login ke sistem. Nah, dari sistem tersebut dia akan langsung masuk di pengolahan database. Nah, dan database itu sendiri dia bisa melakukan select, admin bisa melakukan select, edit, insert, dan delete ya. Kemudian selanjutnya di sini admin yang terakhir dia bisa lakukan adalah logout ya. Ini kita masuk di proses ke-7 adalah logout. Nah, proses logout inilah adalah proses terakhir yang bisa dilakukan oleh admin. Nah, keseluruhan data ini itu semua dimuat dalam bentuk database. Nah, kita akan masukkan database-nya. Nah, ini dia, kita pilih data store, database, siap ya. Nah, ini kita kasih turun sedikit di sini. Selanjutnya kita akan melakukan proses aliran datanya. Nah, di sini kita pakai tanda panah. Kita perbesar. Nah, ini dia. Kemudian dari admin ke form login yang dia lakukan adalah input username dan password ya. Password untuk bisa masuk ke login ya. Ini kita perkecil lagi sedikit. Kita klik 2 kali, kita kasihkan 10 saja seperti itu. Kemudian jika prosesnya benar, maka dia akan langsung ke database ya. Ini kita nah, ini kita kasih seperti ini. Jadi jika loginnya benar ya, login benar. Nah,
maka dia akan langsung ke pengelolaan database. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengarah di bagian select ya. Kita rapikan seperti itu. Oke, usahakan rapi ya. Nah, seperti itu. Di sini lihat data. Kemudian dari proses select ini tentunya dia akan terkoneksi ke database ya. Oke, kita kasih seperti ini. Kita geser ke sini sedikit. Oke, ini dia akan melihat data. Oke, seperti itu. Ini kita sampaikan ke bawah di sini. Ini kita geser-geser lagi sedikit biar ada tempat untuk yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi database ke bagian edit data. Usahakan rapi. Dan kita klik dua kali. Terus edit data. Kita akan masuk di bagian proses insert data. Insert data ya, seperti itu. Kita bisa perkecil lagi misalnya seperti itu. Kemudian di sini kita akan melakukan proses hapus data. Di sini hapus data. Jadi admin memiliki hak akses, yakni bisa menghapus data ya. Oke. Kemudian yang terakhir di sini di bagian admin, dia akan melakukan proses logcode dari sistemnya. Oke. Ini tampilan logout ya, logout. Seperti itu, seperti lagi. Nah, dari proses selanjutnya edit juga di sini dia akan langsung ke bagian database ya, karena proses edit itu dia langsung terkoneksi dengan database. Jika kita melakukan proses edit, maka di database juga pasti akan berubah ya. Nah, seperti itu. Di sini kita tambahkan edit data. Kemudian lagi insert juga dia akan terkoneksi langsung ke bagian database. Jika ada penambahan data, maka dia akan langsung berubah di database. Insert data ya. Nah, seperti itu. Ini kita bisa perkecil lagi. Oke. Selanjutnya di bagian hapus. Ini hapus data ya. Kita perkecil. Oke, dan di sini yang terakhir adalah logout data. Kemudian di sini
Yang terakhir adalah proses logout ya. Jadi proses logout di sini jika berhasil, maka dia akan langsung kembali ke halaman admin ya. Nah, di sini kita masukkan tampilan login. Kemudian proses-proses yang terjadi tentunya akan ada perubahan database. Nah, perubahan database inilah yang akan ditampilkan kembali di bagian pengolahan database. Nah, di sini juga kita kembali menggambarkan proses itu. Ya, ini kita bersihkan seperti ini. Kemudian ini kita terangkan seperti ini. Oke. Kita buat seperti ini. Ini juga kita rapikan. Oke, ini kita rapikan ya. Nah, seperti itu. Di sini akan menampilkan informasi perubahan database. Oke. Nah, jadi seperti inilah DFD level 1 untuk admin. Ini kita bisa tebalkan dan perbesar sedikit. Oke, ini kita bisa save dan kita bisa ekspor ke JPEG ya. Oke, seperti inilah DFD level 1 untuk bagian admin. Selanjutnya kita akan ke bagian DFD level 1 untuk mahasiswa. Ini kita coba copy saja. Kemudian kita buat baru. DFD level 1 mahasiswa. Jadi kita buat ini, kita tulis lagi DFD 1, kita ganti mahasiswa ya. Oke, kita save. Kita coba langsung pastikan. Ini tinggal kita ubah ya. Ini mahasiswa. Jadi mahasiswa akan melakukan proses login juga, yang akan memasukkan username dan password jika proses login. Jika proses login benar, dia akan langsung masuk ke bagian pengolahan database. Nah, dari database ini mahasiswa juga bisa melakukan pencarian data. Data yang dicari adalah data pribadinya sendiri. Kemudian mahasiswa juga bisa mengedit data, hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi mahasiswa itu sendiri. Kemudian mahasiswa bisa melakukan proses misal data. Jadi hal-hal yang terkait data pribadi saja yang bisa ditambahkan oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga bisa melakukan proses penghapusan data. Jika ada data pribadi yang salah, yang mungkin bisa dihapus, mahasiswa pun bisa melakukan proses hapus data tersebut. Kemudian mahasiswa akan melakukan proses logout. Jika login tentunya pasti akan melakukan logout ya. Nah, di sini kita tinggal ganti saja DFD level 1 mahasiswa. Oke, ini kita ekspor juga ke JPEG. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah DFD level 1 untuk dosen ya. Jadi hampir sama juga. Kita buat yang baru. DFD level 1 dosen. Ini kita ganti. Lalu kita coba langsung pastikan ya. Sini kita tinggal ganti dosen. Sebenarnya kita masih bisa membuat lagi yang lebih kompleks, yang lebih jelas lagi. Namun di sini kita mencoba membuat yang sederhananya saja ya. Setidaknya kita bisa menggambarkan dengan sederhana
proses-proses aliran data pada sistem yang akan dibuat. Di mana untuk sistem informasi akademik ini kita sudah membuat diagram konteksnya atau DFD level 0-nya. Kemudian kita masukkan detailnya lagi di bagian DFD level 1-nya. Jadi pembuatan DFD itu tidaklah sulit. Oke, saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.